Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Apa kita, saya udah dari waktu awal itu ya, dari awal kita jumpa, saya tidak akan mempersulit. Saya akan memberikan keleluasaan, akan memberikan waktu, akan memberikan kemudahan-kemudahan. Teman-teman juga nih yang mungkin pas dia lagi waktunya lagi ngajar, mungkin bisa berbagi waktu untuk memilih kelasnya. Syukur-syukur Bu Tia bisa ngatur waktunya. Tapi kalau seandainya, mohon maaf, jangan selalu mengcancel jadwal yang sudah diatur oleh ya, pembimbing lah gitu, pembimbingnya ikuti, karena mungkin kalau nanti banyak ngatur gitu ya, orang kan pasti tidak semua sama ya. Mudah-mudahan sukses ya Bu Tia ya, selamat dengan budaya positif. Saya kemarin itu sebenarnya pengen ikut yang visi misi gitu, visi misi, karena untuk membuat visi misi kan nggak segampang ya, terus harus kita ngaji, ada timnya gitu, sehingga tujuannya untuk apa sih, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana untuk mencapai visi dan misi tadi. Baik, terima kasih. Saya Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau udah tua ngomong sedikit nyampe. Alhamdulillah, semoga apa yang menjadi doa dan harapan Setiawati SPD. Kepada Ibu Tia kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai, saya ingin sekali mengucapkan terima kasih banyak pada ibu kepala sekolah yang besarnya, beserta rekan-rekan guru dan TNI sudah mau hadir di acara sosialisasi budaya positif ini. Saya merasa bangga, saya merasa terharu dengan kehadiran Bapak dan Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Pada sosialisasi hari ini, yaitu tentang budaya positif, saya yakin saya yakin di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif ini, ya, dari guru-gurunya sudah menerapkan, saya yakin sekali. Tapi mungkin ini toh namanya, belum mengenal teorinya, tetapi mungkin praktiknya sudah kita jalani kesehariannya, ya Bapak Ibu. Nah, di sini dalam budaya positif ada yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah teori kontrol. Teori kontrol itu ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma belajar. Nah, jadi selama ini yang kita tahu adalah teori kontrol itu kita yang mengontrol murid, ya. Kita mempunyai hak penuh akan murid tersebut. Murid untuk menjadi apa, memaksa murid untuk seperti apa, itu adalah hak seorang guru. Padahal yang kita tahu tidak seperti itu. Murid pun juga memiliki hak mereka, ya. Nah, di sini kita harus merubah paradigma belajar kita selama ini. Nah, di sini ada disiplin positif juga masih ke nilai-nilai kebajikan. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol.
Nah, di sini kita lihat ada stimulus respon dan juga teori kontrolnya. Kalau kita menganggapkan realitas kita sama, jadi semua anak tuh sama, padahal kalau di teori kontrol tersebut, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jangankan anak didik kita pun, seperti misalnya saya dengan Bu Epa memiliki gambaran yang berbeda terhadap peserta didik kita. Nah, yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi, kita tidak bisa memaksa anak harus mengikuti kita, tetapi kita yang masuk ke dalam dunia anak. Ya, kita harus mengikuti zaman anak, karena anak tidak lahir di zaman kita. Anak lahir di zamannya, sehingga kitalah pendidik yang harus terjun ke dalam anak-anak tersebut. Anak-anak dunianya bermain, ya kita seperti anak-anak, kita ajak mereka bermain. Ya, jangan sampai anak-anak maunya bermain tapi kitanya nggak usah main, nulis aja. Nah, tidak seperti itu. Jangan memaksa anak ke dunia kita, tapi kitalah yang harus ke dunia anak. Dan selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Karena kita nggak tahu, kadang kita ngeliat anak berantem aja, tahunya itu negatif aja. Oh, anak lagi berantem tuh. Sedangkan kita tidak tahu, padahal mereka sedang mempertahankan apa yang mereka miliki. Contoh, Bu, dia menunjuk saya duluan, Bu. Berarti kan siswa tersebut mempertahankan diri. Nah, baru kita arahkan bahwa marah itu memang manusiawi, tetapi tidak boleh memukul. Nah, baru kita arahkan. Nah, disinilah masuk ke dalam teori kontrol. Kedua, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kita hanya bisa menasehati, tidak bisa menyuruh anak untuk lakukan A, lakukan B, atau memaksa kehendak kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang dan kalah. Sedangkan model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada menang dan kalah, salah dan benar, tapi semuanya kita ciptakan menjadi benar semua. Nah, selanjutnya makna kata disiplin. Ya, siswa yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar mengatakan, pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya, tidak lain ialah bahwa orang tadi harus bertanggung jawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini ada di pemikiran Ki Hajar. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William pada teori kontrol mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Ada juga dari Diane Gosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ya, di sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, dengan ngantuk ya Bapak. Ya, motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Dan yang ketiga, untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini kita ada sebuah kasus. Iva kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat Pak Guru Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus tersebut ada pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Bikin down Ivanya. Tidak mempermalukan Iva, benar sekali. Ada lagi? Ya, selanjutnya pemantik kedua. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva sebuah hukuman atau konsekuensi? Ayo, hukuman atau konsekuensi? Nah, bedanya hukuman konsekuensi apa? Yuk kita bahas, apa sih bedanya? Hukuman kita lihat. Di sini kita akan membahas apa sih hukuman, apa sih konsekuensi, dan satu lagi, apa sih restitusi tersebut. Nah, di sini hukuman bersifat tidak terencana, ya, atau secara tiba-tiba. Ada kasus langsung mengambil tindakan. Nah, itu termasuk hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, jadi anak membuat kesalahan, langsung kita mengambil tindakan. Nah, itu yang disebut dengan hukuman. Tidak ada keterlibatan murid di situ. Ya, hukuman bersifat satu arah. Dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari Pak Guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, berarti udah tahu jawabannya apa? Ya. Hukuman karena tidak terencana, spontan, secara tiba-tiba. Iya. Iya, Bu. Harusnya terencana, Bu, buat yang namanya kesepakatan. Iya. Ada kesepakatan. Betul sekali. Konsekuensinya adalah Nah, betul sekali, Bu. Nah, itu konsekuensi, Bu. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Betul sekali kata Ibu Samia, ya. Seperti yang mungkin awal-awal kita masuk kelas, ya, kita membuat kesepakatan. Kita membuat keyakinan kelas. Apa sih yang mau kita bentuk nih kelas? Ya, kalau pribadi saya, pengalaman saya sebelum masuk pelajaran, pertama yang 3 hari itu, kita membuat kesepakatan. Kelas ini mau dibawa kemana? Kalau yang tidak mengerjakan tugas, kita mau apa konsekuensinya? Tidak datang terlambat, bagaimana konsekuensinya? Nah, itulah yang disebut dengan kesepakatan. Jadi, konsekuensi yang harus sudah disepakati dan diketahui. Jadi kesepakatan itu bukan guru yang buat, ya Bapak Ibu. Jadi bukan Bapak Ibu yang buat, yang terlambat dilari 10 lapangan. Tidak, jadi kita menanyakan langsung ke anaknya. Maunya apa nih kira-kira? Kalau ini terlambat konsekuensinya apa nih buat temannya? Nah, itu adalah konsekuensi. Nah, di sini bisa kita lihat umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid yang sudah mengetahui
sebelumnya. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, kita kasih arahan dulu agar kalau mereka membuat negatif, jadi mereka harus tahu, oh ternyata ada hukumannya loh, ada konsekuensi yang harus saya jalankan. Jadi pertama kita buat tidak nyaman, akhirnya jadi menjadi kesepakatan dan keyakinan, oh bahwa kalau saya melakukan ini, saya pasti kena yang ini. Seperti itu ya, ini konsekuensinya. Nah, sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen, bukunya dalam 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau tadi konsekuensi kita buat secara bersama-sama, kalau restitusi ini adalah ada kasus yang di luar dari kasus spontan yang terjadi. Nah, ini kita selesaikan dengan restitusi, yaitu dengan panggil anaknya, ditanyakan alasannya, tapi tanpa menjatuhkan anak. Nah, ya kita panggil dulu, benar nggak kamu melakukan kesalahan ini? Kalau dia sudah mengakui, ya Bu, saya salah. Kira-kira apa sih alasannya kamu melakukan ini? Nah, jadi kita sebagai manajer, guru itu sebagai manajer yang menanyakan kepada murid yang peserta didik kita, apa kesalahan kamu? Mereka sudah mengakui apa alasannya kamu bisa melakukan kesalahan tersebut. Nah, jika sudah tahu alasannya, apa sih kira-kira solusinya agar kamu tidak mengulangi perilaku kamu tersebut? Nah, dengan dikaitkan dengan keyakinan yang telah kita buat, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Itu restitusi. Nah, selain dari yang tadi hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi, kita juga harus tahu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, penguasaan atau power. Kelima ini juga merupakan kebutuhan anak didik kita, Bapak Ibu. Ya, anak didik kita mau bertahan hidup. Contohnya dia mempunyai pertahanan, bila dipukul, dia pasti pukul balik. Itu merupakan pertahanan yang menurut dia. Ya, mungkin anak didik kita belum tahu kalau mempertahankan tidak harus memukul. Mungkin bisa dengan mengadu ke gurunya atau yang lainnya. Tetapi mereka masih berpikiran kalau saya dipukul, saya pukul balik. Seperti itu. Nah, kasih sayang. Ini yang sangat mungkin terlihat sekali di anak didik kita. Mungkin banyak orang tua yang kurang mencurahkan kasih sayangnya kepada anak didik kita, pada anak-anaknya, sehingga sibuk bekerja, ya. Jadi anak-anak kita nyari perhatian di sekolah. Ya, yang ketiga adalah kesenangan. Ini udah pasti. Yang namanya peserta didik pasti maunya senang-senang, maunya bermain. Ya, nah ini yang makanya kita harus memenuhi kelima kebutuhan anak didik kita ini. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Ada 5, yang pertama penghukuman, yang ketiga pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Tetapi yang pertama dan kedua merupakan identitas gagal. Kenapa? Karena ini tidak merupakan mendorong peserta didik kita untuk menjadi lebih baik lagi, tetapi lebih ke menghakimi peserta didik kita. Sedangkan teman dan pemantau itu sudah perilaku kontrol positif, dan manajer itu kontrol diri kita. Ya, nah contohnya bagaimana Bu Tia nih? Contohnya untuk yang hukuman membuat merasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Di sini kita bisa lihat guru, betul banget ya Bu ya. Guru berbuat, contohnya untuk yang menghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, ya. Terus kayak tadi menyalahkan. Nah, itu hukuman. Menghakimi, betul sekali. Terus pembuat merasa bersalah.
ceramah, kamu nih udah datang terlambat. Nah, ya, biasa kita begitu ya Bapak Ibu ya. Besok nggak ada lagi. Betul. Ya, itu nggak apa-apa Bu, namanya manusia. Bentar. Iya. Tapi nggak boleh Pak. Nah, kalau untuk teman kita membuat alasan-alasan untuk murid kita. Ya kan? Ya. Terus kalau untuk pemantauan, menghitung dan mengukur kira-kira ada berapa kali nih dia terlambat. Nah, baru mungkin konsekuensinya seperti apa, seperti tadi yang kita buat kesepakatannya. Sedangkan kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya tadi restitusi manajer itu, kamu kenapa melakukan ini? Kamu tahu nggak kalau kamu salah? Nah, ya, itu adalah sebagai kontrol diri kita sebagai seorang manajer. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kita lihat ya. Nah, menekankan mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi seseorang dari dalam. Jadi, kalau dengan kita membuat keyakinan, kita yakin nih kita yang buat sendiri. Gitu. Jadi, oh iya kan aku yang buat, kenapa aku yang melanggar? Gitu. Kalau peraturan sekolah pakai seragam. Nah, jadi dia merasa tertekan, merasa dibatasi. Oh iya ini peraturan sekolah. Karena takut. Sedangkan kalau keyakinan karena dasar dari dalam diri sendiri. Oke, saya yang buat, saya yang harus menjalankan. Jadi bisa dibedakan ya Bu, keyakinan dengan peraturan. Mengapa kita harus lebih ke keyakinan dibanding peraturan kelas? Nah, di sini ada contoh-contoh keyakinan kelas. Kelihatan ya, Bu? Ya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi, kita juga membuat keyakinan itu dengan kalimat-kalimat positif. Jangan sampai ada tidak datang terlambat. Nah, itu tidak boleh. Nah, ya, jadi lebih datang tepat waktu. Kurang tepat kali Bu, bukan salah. Ya. Ya, jadi kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi kalau misalnya mungkin kemarin saya melakukan atau membuat keyakinan kelas, anak-anak pasti negatif tuh kalimatnya. Bu, jangan datang terlambat. Bu, yang tidak ngerjain PR, jadi ada kata tidaknya. Nah, kita ajak anak-anak, nah coba tidaknya dihilangkan. Kira-kira kalimatnya seperti apa ya? Nah, itu kita ajarkan ke anak-anak bahwa ada loh kalimat positif. Gitu. Jangan pakai menggunakan kalimat negatif seperti itu. Nah, di sini tiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada prosesnya, ada 3 prosesnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tanyakan, apakah benar kamu melakukan kesalahan tersebut? Ya Bu, saya benar. Nah, saya melakukan kesalahan. Tidak langsung kamu sih nakal, tidak seperti itu. Kita harus kuatkan dulu. Oh nggak apa-apa nak, setiap manusia pasti punya salah. Seperti itu. Kita harus kuatkan anak itu dulu bahwa kamu nggak apa-apa salah. Ada jatah salahnya. Seperti itu. Nah, dari menstabilkan identitas, kita naik ke validitas tindakan yang salah. Ya, jadi kalau kamu sudah mengakui salah, kira-kira kesalahan apa sih? Atau alasan apa yang bisa membuat kamu melakukan itu? Nah, itu di validitas tindakan yang salah. Baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang kamu lakukan itu sesuai tidak sih dengan keyakinan kelas yang kita buat? Oh, enggak Bu. Keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, terus solusinya seperti apa? Nah, itu ada di menanyakan keyakinan. Itu yang disebut kenapa segitiga restitusi. Karena ada 3 tahapan yang harus dijalankan. Nah, di sini Bu, ada yang tadi saya katakan, langkah-langkahnya stabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita memberi penguatan dulu
kepada anak yang salah. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Apa sih alasan anak membuat kesalahan tersebut? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi. Ya, pasti kalau anak yang membuat keyakinan tersebut, mereka akan sadar, oh iya, saya salah atas keyakinan yang disiplin contohnya. Saya salah tidak menghargai guru. Nah, jadi keyakinan-keyakinan itu yang kita tanamkan kepada peserta didik kita di kelas. Lebih bagus lagi di sekolah. Kalau belum bisa di sekolah, kita coba dulu di kelas kecil kita dulu. Ya, kita ubah dulu kelas kecil kita yang tadinya masih peraturan kelas, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ada video enggak muncul, iya Bu. Sama aja, apa? Ya sebenarnya ada video, saya membuat video tentang kemarin di YouTube aja. Jadi videonya di situ juga bisa dilihat di YouTube saya, Tia Setiawati. Jangan lupa subscribe, like, komen dan subscribe ya Bapak Ibu. Sama di situ kita ada ini Bu, di sini dapat royalti ya. Iya benar. Ya di situ ada bagian mana yang sedang menstabilkan, ya ada juga yang validasi serta menanamkan keyakinan kepada peserta didik kita. Bagaimana sih kita menjadi kontrol seorang manajer? Ya, jadi kita bukan hanya guru saja, kita bisa menjadi manajer untuk anak didik kita. Ya, mungkin itu saja sosialisasi tentang budaya positif. Menurut saya pasti Bapak Ibu sudah pernah melakukan yang namanya segitiga restitusi dengan mungkin apalagi Bu Eni sudah kawakan. Waduh, Ya. ya, jadi malu saya dibilang kawakan. Iya, kalau ada masalah Bu Eni tolongin dong. Pasti Ya udah Allah. berpengalaman Bu Eni untuk mengatasi masalah-masalah anak didik ya. Pasti saya juga Bapak Ibu di kelas juga sudah menerapkan ini, mungkin belum tahu aja namanya. Oh, ini loh yang dimaksud segitiga restitusi, inilah yang dimaksud dengan konsekuensi, inilah yang dimaksud dengan hukuman ya. Tetapi yang kita sering jalankan terkadang hukuman yang spontan tersebut ya. Ayo mulai sekarang kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu materinya, teorinya, tinggal kita mengaplikasikan ke anak didik kita. Ya, sekian dari saya tentang budaya positif. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, salah pengucapan dan tindakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mungkin ada itu tanya jawab gitu ya. Boleh, kalau ada yang mau bertanya, Mungkin ada yang mau bertanya. Alhamdulillah cukup jelas informasi yang disampaikan oleh Ibu Tia. Mungkin ada teman-teman yang ingin menekankan atau ingin bertanya untuk materi hari ini, dipersilahkan. Oh, silakan. Ibu aja nanya. Silakan Ibu. Ini dulu. Silakan Ibu. Ya. Keseharian kita yang tadinya bahwa memang di dalam setiap kita seperti itu ya, bukan banyak. Ya. Keyakinan, kesepakatan. Mungkin karena kita sudah tahu ini, jadi nanti pada tahun ajaran baru atau nanti semester 2 ini dirubah nih di kelas sehingga kita nggak ngejat anak yang tadi ada konsekuensi. Ya. Ya,
ada restitusi. Jadi supaya sebelum kita menentukan tadi dia boleh hitungan ya, Iya. nah, kita punya kesepakatan dulu sehingga apabila anak ini melakukan kesalahan tahu apa sih konsekuensinya buat saya kalau melakukan kesalahan. Tapi dia dengan sadar tadi kan harus dia mengakui kesadaran, mengakui dengan sadar bahwa apa yang saya lakukan ini salah, melanggar konsekuensi. Untuk kalau jalan baru semester 2 ini kita sama-sama bareng dulu. Nah, satu tahap tadi judulnya adalah budaya Positif. positif. Nah, tadi banyak pemeriksaan dulu. Kita sudah melakukan pemeriksaan. Apa yang sudah kita lakukan membuat itu menjadi kejadian di Jakarta Selatan. itu kan tidak dari kita sebenarnya ya, Iya. tapi masuknya guru itu ingin membimbing, tapi anak tadi jadi tadi Merasa. karena dia tidak menyadari kesalahannya sehingga merasa bahwa saya diskriminasi, saya kayaknya ditekan oleh guru, saya dibuat malu oleh guru, sehingga dia berpikiran karena lama akhirnya mungkin sendirian dengan sendiriannya tadi dia tidak ada umpan balik masukan-masukan dari teman tadi sehingga dia Yang bimbing ya Bu. Tiap sekolah, tiap kelas kita membuat pada waktu konsekuensinya itu tadi kita bareng-bareng dengan anak-anak. Jadi jangan anak harus selalu dilibatkan supaya paham apa yang akan dilakukan dia akan beresiko. Gitu. Jadi menyadari. Ya, gitu ya. Terus tadi ada hal apa tadi ya? Apa yang Sudah. Oh, di sini adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Untuk menciptakan ini, itu kan kita harus sebagai teman. Jangan merasa bahwa ini guru kamu tuh harus ikutin guru. Nggak namanya lagi. Nggak namanya lagi ya, nggak namanya lagi. Dulu guru itu benar-benar orang yang paling terkenal nomor satu. Kalau sekarang ini ya gitu ya. betul sekali. Kita harus hargai. Ini manusia yang ada di zaman sekarang. Beda dengan zaman saya dulu. Betul. Zaman saya dulu mau ketemu guru ada guru dengan sepeda gitu. Kita ngumpet. Kalau zaman sekarang Dia. Dianya lewat berapa? Iya. sehingga kalau saya naik mobil anak-anak itu misalnya nggak apa-apa dia Nyebut nama. dia kenal malah nggak apa-apa tetap dilayani itu satu pengajaran ya saya ternyata diakui bahwa saya istilahnya berkomunikasi dengan kepala sekolah aja bisa itu ya kesulitannya kita untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mengakui kesalahannya itu yang kadang-kadang Susah. bahkan akhirnya Bu dari kerja Dari tadi. Tadi sepatu ya. Tadi sepatu. itu ini kan sebenarnya hari-hari itu berkecimpung dengan kita Ambil sepatu. Ambil ya Ambil ada sepatu. orang tua yang membimbing anak sehingga anak itu kadang-kadang gini anak itu mengambil kejujuran mau jujur tapi takut mendapatkan Hukuman. karena sampai tidak ada Semua orang tuanya ngelak begitu dari yang kiki memang itu bagus juga kiki Iya benar. itu di tempat itu Tono
Sajadah. Enggak.